tempat tidur. Kalau sudah 24 yang positif, itu berarti secara logika tunggu dulu 24 ini sembuh dan dikeluarkan, baru nanti yang positif-positif lain boleh masuk. Sebab ruangan untuk isolasi bagi yang kena positif virus corona ini tidak sembarangan ruangan. Fasilitasnya harus khusus. Hari ini boleh jadi kita masih menganggap bahwa santai-santai saja karena kita belum kena. Tapi kalau ini sudah masih, kenapa sampai puluhan ribu meninggal di negara-negara maju? Itu karena rumah sakit sudah full. Sehingga ketika ada yang tertular berikutnya dan itu berstatus positif, mau masuk tidak mungkin lagi. Maka dilayanilah yang sudah terlanjur terlayani ini. Tapi khusus yang belum masuk dibiarkan aja karena rumah sakit sudah angkat tangan. Itu kalau terjadi di Kabupaten Berau, kira-kira apa yang mau kita lakukan? Puskesmas tidak bisa melayani. Mau nanti suatu saat dokter akan bilang, kalau ada, mohon maaf, ruangan penuh, Bapak pulang, terserah, layani sendiri diri Anda. Itu yang saya khawatirkan Bapak-bapak dan saudara sekalian. Maka mari, apa yang saya sampaikan hari ini jangan dianggap remeh Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita ingin Berau ini masih ingin hidup umur panjang dan sehat, mari kita mencoba berpikir jernih. Dan perlu dipahami bersama bahwa teman-teman yang menyebabkan salah satu sumber virus corona ini adalah teman-teman kita yang selama ini boleh jadi tidak pernah terperhitungkan oleh mereka. Semuanya adalah orang-orang soleh, orang baik insya Allah. Artinya yang saya ingin sampaikan adalah, kalau di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, sementara interaksi sebelumnya ini adalah mereka-mereka yang ahli masjid, ahli ibadah, yang boleh jadi mereka ini adalah sudah rajin dan banyak interaksi dengan saudara-saudara kita yang selama ini juga tidak sadari kalau tertular. Apa kira-kira yang terjadi Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Boleh jadi Bapak-bapak sekalian di Kabupaten Berau nanti, tunggu nanti tanggal mainnya, tanggal waktunya akan jadi booming bahwa kita akan positif sekian puluh orang, bahkan ratusan orang. Kalau sudah sampai terjadi situasi ini, saya ingin mengatakan dan berkesimpulan, boleh jadi pemerintah kabupaten angkat tangan karena kita tidak sanggup harus sekali. Dan perlu disadari petugas rumah sakit kita ini terbatas. Dari keterbatasan itu harus dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok, bahkan 5 kelompok. Karena 1 minggu bertugas, itu 3 minggu harus dikarantina, 2 minggu dikarantina, 1 minggu untuk ketemu dengan keluarga. Baru nanti tugas lagi berikutnya. Itu kalau yang bertugas ini nggak ada yang terkena virus corona. Kalau ada, itu diistirahatkan total, nggak boleh. Bahkan dia sendiri yang akan dirawat. Nah, oleh karenanya, saudaraku sekalian, mari sadari ini. Mari kita mencoba berpikir jernih terkait dengan akidah. Saya kira hidup dan mati itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Benar itu. Tapi ini corona tidak kita ketahui. Boleh jadi tetangga kita, boleh jadi keluarga kita, boleh jadi istri kita sudah mendapatkan wabah itu dan pada akhirnya kita pun tertular. Itulah sebabnya maka WHO menganjurkan 2 hal. Hindari kerumunan, kemudian jaga jarak. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu tidak mungkin kita di masjid tidak berkerumunan ketika salat berjamaah. Mungkin saudara-saudara sekalian ada yang mengatakan, kenapa di pasar masih dibuka? Di pasar insya Allah kita bisa atur ketika mereka pahami, kita saling, yang berbelanja dan yang membeli itu paling tidak, yang menjual dan yang membeli bisa menjaga jarak. Begitu juga bisa disiapkan cuci tangan supaya menghindari, terus pakai masker. Itu kita lakukan sekalian dalam rangka untuk meminimalisir saudara-saudara kita yang terjangkit virus corona. Saya berharap mudah-mudahan sedikit informasi ini Bapak-bapak dan saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Berau bisa menyadari, dan mari kita menghindari perkumpulan dan menghindari interaksi untuk sementara waktu. Walaupun insya Allah solusi terbaik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mari kita bangun kesalehan untuk sementara di rumah kita masing-masing. Insya Allah salat tarawih, qiyamul lail, buka puasa bersama dengan keluarga, kemudian saling memberikan tausiah,
saling memberikan bimbingan keluarga. Ini momentum yang sangat tepat disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam rangka untuk birrul walidain, untuk membimbing anak-anak kita, membimbing istri-istri kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Insya Allah itu akan menimbulkan keluarga yang mawaddah warahmah, saling sayang menyayangi dengan momentum ini. Karena selama ini boleh jadi kita kadang tidak pernah salat berjamaah dengan istri, bahkan boleh jadi dengan anak. Itu pun kalau kita salat di masjid hanya sampai di situ kemudian pulang, nggak ada interaksi. Tapi di rumah, dan momentum ini Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita untuk saling usahakan kita 5 waktu salat berjamaah dengan keluarga, kemudian saling memberikan tausiah. Insya Allah saya berkeyakinan ada nilai tambah yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Walaupun boleh jadi untuk sementara waktu hati kita menjerit karena tidak bisa datang ke masjid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti setiap ada musibah, ada masalah, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah di balik semua musibah itu. Terima kasih atas segala perhatian dan kesungguhannya untuk bersama-sama menjaga diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.